Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Jemaat PO Klenteng Agung, dan simpatisan yang mengikuti ibadah di gedung gereja ini dan yang melalui live streaming di rumah masing-masing. Pada hari yang penuh sukacita ini, kita berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Semrit Nenoliu, STH Emin. Mari jemaat, kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Begitu besarnya kasih Allah bagi manusia dan seluruh ciptaannya di alam semesta ini, yang dinyatakan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Allah yang kudus, dan mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mengiringi prosesi para pelayan memasuki ruang ibadah, bersama-sama kita akan menaikkan pujian, Kita Surga Bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermengumumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang baka, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya, dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Saudara-saudara, mari kita tabiskan ibadah Natal ini dengan pengakuan bahwa ibadah Natal ini dikuduskan dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan menyertai jemaat sekalian. Amin. Amin.
Saudara-saudara masih tetap berdiri. Nas pembimbing yang membimbing kita dalam ibadah Natal hari ini terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Demikian bunyinya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita sambut nas pembimbing dengan mendendangkan pujian Kidung Jemaat 1, 2, 3 bait pertama dan bait yang ketiga. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, dan seterusnya. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam. Saudara-saudara, mari kita berdoa mohon pengampunan dari Allah atas semua dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, di hari Natal ini kami datang kepadamu, bersimpuh di bawah kaki salib-Mu dan memohon pengampunan-Mu atas dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami dalam kehidupan kami, terutama di hari-hari yang lalu, di sepanjang tahun kemarin yang terbentang antara Natal di tahun lalu sampai di Natal tahun ini. Kiranya Engkau berkenan menyucikan, menguduskan kami, agar kami sekalian layak untuk menghampiri-Mu, layak untuk merayakan Natal-Mu. Demi Kristus Yesus, Putra Natal, Bayi Natal yang kudus, kami berdoa dan mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah bagi kita sekalian dalam kesempatan ibadah Natal hari ini yang terambil di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikian firman Tuhan sebagai berita anugerah, berita pengampunan dosa dari Allah. Dan di atas dasar kebenaran firman Tuhan ini, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa bagi saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian, telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara-saudara kita sambut berita anugerah Allah dengan mendendangkan pujian Kidung Jemaat 90 bait pertama dan kedua. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem, dan seterusnya. Yerusalem.
Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana, putra Daud, umatmu berkatilah, dirikanlah tatamu maha tinggi mulia. Hosiana, putra Daud, umatmu berkatilah. Jemaat Tuhan diundang berdiri bahwa ada petunjuk hidup baru bagi setiap orang, saya dan saudara-saudara yang telah menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah, dan petunjuk hidup baru bagi kita dalam ibadah Natal hari ini terambil di dalam Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita membacanya secara bergilir ganti. Saya memulai, saudara-saudara mengikuti dengan ayat selanjutnya. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Sama-sama. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Demikian jauh pembacaan firman Allah sebagai petunjuk hidup baru, sebagai hukum Allah bagi kita. Roh Kudus kiranya menolong, menyanggupkan, memungkinkan kita secara pribadi dan bersama-sama untuk mewujudkannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Komisi Perempuan akan mewakili kita semua untuk mendendangkan sebuah pujian bagi Allah, sekaligus sebagai respons dan atau kesanggupan kita, nyanyian kesanggupan kita untuk melakukan hukum Allah atau petunjuk hidup baru. Pada Komisi Perempuan, ruang dan waktu dipercayakan. Silakan.
Puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksian pujian dari Ibu-Ibu Komisi Perempuan yang juga tepat sebagai respons kita atas, mewakili kita untuk respon atas petunjuk hidup baru sebagai penebus dosa dan bagaimana untuk kita terus memuliakan Dia. In excelsis Deo, segala kemuliaan bagi Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita dahului dengan menyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku dan seterusnya. Saudara, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah, kami hendak mendengarkan Engkau menyapa kami dalam momen sukacita, pesta iman, pesta rohani, hari raya Natal Tuhan Yesus Kristus ini, di tahun ini. Roh Kudus menolong membimbing kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami sekali ini lagi dapat mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami memahami firman-Mu, terutama tentang kelahiran-Mu, kedatangan-Mu ke tengah-tengah dunia ini pada lebih dari 2000 tahun yang silam. Inilah kami umat-Mu secara pribadi dan bersama-sama sedia mendengarkannya. Kebenaran-Mu yang Engkau akan sampaikan kepada kami. Bersabdalah, kami sedia mendengarkannya demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bahan bacaan Alkitab bagi kita sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia yang bukan sebuah kebetulan juga berkelindan dengan tema atau di dalamnya juga tercakup tema Natal Nasional. Dalam Injil Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20, saudara-saudara kita membaca secara bergilir ganti sekali ini lagi. Saya memulai. Gembala-gembala, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka
dan kemuliaan Tuhan bersinar melalui mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan berbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Sama-sama. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah setiap orang saya dan itu saudara yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya. Haleluya. Shalom. Selamat hari Natal Bapak Ibu Saudara-saudara, mari memberi salam. Selamat hari Natal sekali lagi. Selamat hari Natal untuk dan atau yang ada di rumah juga selamat hari Natal yang beribadah di rumah dan atau juga yang barangkali dalam perjalanan. Selamat Natal untuk kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, tema hari ini masih kita mengusung tema Natal tahun ini, tema nasional. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tetapi juga di dalam buku Almanak Kristen Indonesia, tema hari ini adalah gereja adalah gembala yang memberitakan damai sejahtera. Gereja adalah gembala yang memberitakan damai sejahtera, saudara-saudara. Dan karena hanya sifatnya pengulangan saja dari tema yang terpampang di sebelah kanan saya, mungkin yang di rumah tidak bisa melihat, maka sudah pasti khotbah tidak panjang. Karena juga baik saya maupun saudara-saudara masih ngantuk. Sehingga kalau terlalu panjang, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Ada yang jatuh dari kursi, dari bangku, kan nggak lucu. Maka hari ini saya hanya akan bercerita lalu kemudian kita simpulkan dengan firman Tuhan. Mengapa harus di Bethlehem sebagai penekanan terakhir? Sebab di tengah tumpukan jerami dan bau kotoran hewan, di sana ada status yang diubahkan, ada kehidupan yang diubahkan, saudara-saudara. Ada penerimaan, ada pengakuan dari mereka yang terpinggirkan, mereka yang tidak masuk dalam hitungan, mereka yang tidak pernah dianggap ada meskipun mereka sibuk setengah mati. Untuk memastikan suplai daging dan susu untuk masyarakat kota.
Salah satu alasan mengapa harus di Bethlehem dan mengapa harus di sekitar palungan, tempat makanan hewan. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, tentang makanan. Dan kali ini juga tentang makanan. Ketika Kristus datang ke dalam dunia, palungan tempat makanan, hewan, di sanalah sang roti hidup mengalami inkarnasi Natal. Saya punya seorang teman, saudara-saudara, saya tidak pernah menceritakan tentangnya, kecuali mungkin beberapa orang. Lahir dari sebuah keluarga yang miskin, papa di sebuah tempat yang juga losok sangat amat. Dari umur 2 tahun, teman ini tidak pernah lagi merasakan kehidupan bersama dengan orang tuanya. Tinggal bersama dengan kakek dan atau neneknya, dan tahun-tahun awal ketika tinggal bersama dengan kakek dan neneknya, dia mengalami kebahagiaan penuh oleh karena seluruh kebutuhan hidupnya dicukupkan. Karena beberapa pamannya yang juga berhasil, lalu kemudian dapat memberikan perhatian kepada kakek neneknya, yang karenanya teman saya ini juga kemudian diperhatikan. Sampai tahun 80 kakeknya meninggal dunia, dan tahun 87 neneknya juga meninggal dunia, omanya. Dan teman ini harus tinggal dengan orang lain yang juga keluarga, dan di sanalah pergulatan kehidupan dimulai, saudara-saudara. Bangun pagi, mengurus segala pekerjaan, sekolah, kadang-kadang tanpa sarapan, saudara-saudara. Dan kalau sarapan juga jagung. Dan menjalani pendidikan sampai kelas 6 dengan sepatu hanya sepasang, dulu sepatu rotari yang kalau kena panas melar, membesar, lalu kemudian kena hujan mengecil, dan itu turut membentuk jari kakinya yang tidak begitu beraturan. Berprestasi memang, belajar pakai lampu minyak, dan lulus masuk SMP negeri, lalu kelas 3 SMP, kemudian terpilih menjadi satu dari 3 orang yang akan mempertahankan nama sekolah di tingkat kabupaten untuk anak-anak berprestasi. Ironisnya nyaris tidak diluluskan karena nilainya anjlok, dan akhirnya kemudian diluluskan dengan penuh belas kasihan dari pihak sekolah karena tekanan psikologis yang dialami. Setelah itu tidak dapat melanjutkan pendidikan ke SMA, nganggur setahun, bekerja menjadi babu, pembantu. Setahun kemudian bekerja, sore kembali bersekolah dengan pembiayaan dari majikannya di salah satu sekolah Islam terbesar di kampungnya, yayasan Islam terbesar. Setelah itu selesai SMA. Masa SMA karena kurang perhatian, ada tekanan psikologis, itu ke sekolah juga mabuk, teman-temannya bawa golok, samurai. Ini sekolahnya satu lingkungan dengan masjid. Lalu 93 tamat, kemudian mulai dengan kehidupan di Kota Kupang, saudara-saudara, di beberapa titik rawan. Suatu hari kemudian terpanggil untuk menjadi pendeta.
hamba Tuhan. Datang dari kampung halaman tanpa sepeser uang pun, modal dengkul, menyelesaikan studi dengan mengamen dari biskota ke biskota, dan kemudian menyelesaikan studinya dan melayani. Kalau ketemu dengan teman itu sering ketawa, senyum, karena teman itu sedang berkhotbah di depan Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya untuk menyampaikan kesaksian ini, saudara-saudara, saya berdoa sampai barusan. Karena memang tidak pernah dimanapun menyampaikan kesaksian ini. Beberapa orang jemaat, saudara-saudara, ada yang mendengar sekilas tentang saya. Tapi separuh. Maka peran yang diperankan semalam, itu sebagian. Saya perankan semester 4, semester 5, saya debt collector di Bekasi. Sekali waktu, saya tidak ingat hari Minggu atau hari Natal, kita ke gereja bersama istri saya, waktu itu masih pacar. Saya pukul orang di terminal. Pukul jamret di terminal karena mau jamret tas pacar. Waktu itu kan sok-sokan juga, begitu ya. Pahlawan begitu. Saya pukul sampai jatuh sebelum kita ke gereja. Gereja Kristen Pasundan persis di samping terminal Bekasi. Setelah itu kita sampai di gereja, masuk. Saya bilang kita duduk paling belakang, karena saya baru habis pukul orang. Maka kita duduk paling belakang. Saya ngamen, kami ngamen sama Pak Pendeta Semi Tuan yang sering di sini. Dari biskota ke biskota, Bapak Ibu Saudara-saudara. Terakhir saya ngamen itu waktu bis 05 patas AC dari Blok M ke Bekasi. Kita ngamen di situ. Saya berhentikan bis di jalan tol. Itu saya sudah dekati supirnya, saya sudah mau pukul, tapi begitu saya lihat itu umurnya itu kira-kira seumuran dengan umur papa waktu itu di kampung. Dan saya nggak pukul, kemudian sampai di terminal dia turun, cium kaki saya. Lalu kemudian sejak itu pulang sampai di kamar kos, saya bilang, Tuhan, saya nggak mau ngamen lagi. Sejak itu kehidupan mulai bergulir, hidup dari amplop ke amplop. Semester 6 saya sudah mulai menggantikan rektor saya untuk berkhotbah di berbagai tempat, perusahaan, gereja. Saya bukan seperti ini Semrit. Maka syuting, Bapak Ibu lihat yang syuting yang drama tadi malam itu. Ada Kak Linda dan ada Ibu Pendeta dan Pak Pendeta Ari Tonang. Ada. Waktu syuting itu, waktu adegan itu, Pak Pendeta Ariton yang ngajarin sebetulnya. Pak Pendeta kalau agak garang dikit, karena udah lupa Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu ulang berapa kali itu, kita syutingnya dari jam, berapa itu Kak Linda ya, jam berapa. Itu berulang-ulang sampai malam, sebetulnya dalam rancangannya itu harusnya siang, tapi karena ulang sampai malam, akhirnya adegannya jadinya malam. Karena tidak bisa lagi terlalu menghayati dan menjiwa itu. Makanya saya nggak banyak ngomong, yang ngomong itu Bung Andri itu, yang galak-galak itu kan dia. Nah Bapak Ibu itu sekilas tentang saya. Saya tidak ingin untuk mengatakan bahwa saya dari di sekolah SMA Al-Ikhlas, tempat di saya sekolah, ini live streaming dan ini ada jejak digitalnya dan sebagian dari teman-teman saya dan ataupun juga yang ada di Kota Kupang, sebagian teman-teman saya hidup di titik-titik mematikan saudara-saudara di Kota Kupang. Di satu tempat namanya Rumah 7. Rumah 7 itu rumah racun, saudara-saudara. Itu orang, tamu, datang bertamu di situ. Datang, dikasih minum, saudara-saudara, pulang, sebagian itu mati. Itu adanya di daerah pelabuhan dan saya tinggal di situ.
Suatu hari Natal, saya tidak ingin menyebutkan nama orang dan perusahaan. Menjelang Natal seperti ini, karena pingin punya baju Natal, punya pakaian Natal, kita pernah bongkar kapal di pelabuhan, lalu bawa pulang sandal 2 karung, saudara-saudara. 2 karung sandal, bal tinggi besar. Begitu sampai di rumah, kita buka sandal itu. Sandal yang 2 karung itu, saudara-saudara, semuanya kiri. Sandal 2 karung itu semuanya kiri semua begitu. Nggak ada satupun yang kanan begitu. Itu yang paling memalukan, paling menjengkelkan sekaligus. Mau marah juga mau marah ke siapa. Nanti beberapa hari kemudian baru kita ketawa. Tapi saat itu nggak lucu, benar-benar nggak lucu. Kita bukan yang datang belakang ngambil barang. Itu kadang-kadang ada teman yang udah ngajak langsung masuk di kapal, ambil apa yang bisa diambil, entah beras, entah barang, perabot untuk jual dan segala macam. Itu era tahun antara 93 sampai 99. Sehingga kalau ada orang-orang Timor yang kepala batu, yang preman-preman yang debt collector benaran yang kadang-kadang ketemu sok-sokan itu. Saya bilang, kamu tinggal di mana? Kamu hidup di Kupang itu tahun kapan, saudara-saudara? Bukan untuk sok-sokan, tapi ya kadang-kadang memang itu realitas yang ada dan terjadi. Nah, tapi makin hari makin Tuhan bentuk. Saya masih punya gelang waktu masih kuliah, masih anting, masih ada bekasnya, dan di kapal kita masih sempat minum rokok waktu perjalanan ke Jakarta. Turun di Tanjung Priuk, waktu kita dari Kupang, orang bilang, Jakarta itu bagus. Begitu turun di Tanjung Priuk, saudara-saudara, 99 itu, saya lihat kok Jakarta modelnya begini. Saya hampir pulang. Saudara-saudara, begitu masuk asrama, celana saya hilang, saudara-saudara. Celana yang paling bagus yang saya bela-belain beli dari Kupang untuk pakai di Jakarta supaya keren, hilang di kampus, di asrama teologi. Aduh, itu rasa-rasanya kayak membunuh orang, saudara-saudara. Saya ingat satu malam dalam keadaan mabuk, saya pernah, sekali lagi mohon maaf, ini Tuhan kiranya mengampuni kalau ada. Saya pernah tantang orang, saudara-saudara, satu kampung itu pakai samurai. Puji Tuhannya nggak ada yang berani. Kalau ada yang berani sudah lama saya mati. Itulah sebabnya almarhum papa saya berdoa. Mereka di kampung tunggu kapan mayatnya Semrit itu dibawa pulang untuk dikubur. Dan ketika datang di Jakarta, papa cuman punya satu kerinduan. Suatu kali lihat anaknya yang nggak karu-karuan itu jadi pendeta lalu berkhotbah di depannya. Sayang, mimpi itu nggak kesampaian. 2003 papa dipanggil pulang Tuhan. Saya baru wisuda tahun 2004. Dan kehidupan terus-menerus diubahkan. Banyak orang, ada orang taruhannya, ada Papa Pendeta Sunadi Bahri, masih temannya adiknya itu temannya Pak Martin, Pak Sorong. Kita pernah ketemu di rumah Oma juga. Membimbing, termasuk Pendeta Robi Chandra dan Ibu Julia yang membentuk karakter saya menjadi orang yang suka sekarang kalau Bapak Ibu lihat suka aneh-aneh begitu ya, suka kadang-kadang nggak serius, nggak ada wibawanya. Karena itu, kalau saya dulu itu di kampus itu semester 1 sampai dengan 4 itu nggak ada ketawa-ketawanya. Itu istri saya masih ada itu. Saya bukan orang yang mudah tersenyum, mudah tertawa, mudah bergaul dengan orang. Bapak Ibu saudara-saudara. Nah ini sekilas tentang, maka tema hari ini saudara-saudara, di tengah malam ketika gelap menutupi jagat raya dan para gembala sedang berada di
padang. Ayat yang ke-9, ada kemuliaan Allah yang meliputi mereka. Kemuliaan Allah yang meliputi mereka itu, saudara-saudara, itulah yang kemudian menolong mereka untuk bergegas, bangun, lalu kemudian dalam ketakutan yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, karena mereka ini orang-orang yang tidak taat, bukan tidak taat, tidak dekat dengan kehidupan beragama pada waktu itu. Itulah sebabnya mereka juga tidak terlalu disukai oleh pemuka-pemuka agama. Karena memang kehidupan mereka di padang. Sehingga ketika ada cahaya kemuliaan Tuhan, ada malaikat menyapa, mereka takut. Pertama, jangan-jangan ini juga mungkin adalah murka Allah bagi kita. Dalam ketakutan itu, kemudian mereka ditenangkan. Jangan takut. Ketika di tengah kegelapan hidup, asal saja hidup kita diliputi oleh kemuliaan Allah, maka segala ketakutan dapat dienyahkan. Kadang tidak selalu karena kita minta untuk ketakutan itu dienyahkan. Tuhan dapat mengenyahkannya. Maka tugas panggilan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah bagaimana untuk kita tetap terus melakukan apa yang menjadi bagian kita hari ini dan di kota Daud. Hari ini dan setelah itu mereka segera, marilah sekarang, dan atau dilanjut dengan ayat yang ke-16, mereka cepat-cepat, tidak menunda waktu. Yang pada hari Minggu kemarin saya katakan, marilah mengandaikan inisiatif sebagai sesuatu yang penting. Bukan untuk menyenangkan pendeta, bukan untuk menyenangkan majelis, bukan untuk menyenangkan jemaat, bukan untuk menyenangkan orang tua, bukan untuk menyenangkan guru, saudara-saudara. Tapi ayat yang ke-14, kata terakhir, atau dua kata terakhir, manusia yang berkenan kepadanya. Perkenanan Tuhan, itulah yang paling penting dalam perjalanan kehidupan kita. Bukan untuk menyenangkan siapapun, tetapi perkenanan Tuhan, hati Tuhan disenangkan. Kita, sekali lagi seperti hari Minggu kemarin, aku dan kami, kau dan mereka, dia, kau dan kamu, dia dan mereka, dikumpulkan pada satu titik menjadi kita. Hidup ini adalah belajar menjadi kita. Berani keluar dari diri masing-masing. Yuk, marilah kita ke Bethlehem. Mengapa Bethlehem Efrata? Sebab ada juga Bethlehem di Nazaret. Kenapa enggak di Nazaret? Sebab disinilah kota Daud. Mengapa kota Daud? Sebab Daud pun lahir di sini. Yesus disebut sebagai putra Daud. Aduh, udah mulai ngantuk? Belum? Nah, bagus. Walaupun yang jawab cuma 1-2 orang. Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kehidupan kita adalah hidup yang harus kita terus-menerus jalani. Bagaimana untuk kita tetap dan terus mengambil inisiatif sekarang dan cepat-cepat itu mengandalkan sekali lagi, jangan menunda waktu untuk melakukan sesuatu yang penting. Pergi mengandalkan keluar. Setiap orang harus berani keluar, terutama keluar dari diri kita. Dan mereka yang berani keluar dari dirinya, yang pergi dari dirinya adalah mereka yang telah selesai dengan dirinya. Tidak lagi memikirkan ego, tidak lagi memikirkan kebutuhannya. Para gembala sekali lagi tidak memikirkan situasi yang ada di Bethlehem. Kebayang di sana penginapan penuh, bahkan Maria dan Yusuf pun berada atau tinggal di palungan, dan mereka tidak mikirkan nanti di sana tinggal di mana, atau sepanjang perjalanan 150 km itu makan apa, pakai apa, bermalam di mana. Mereka tidak menghiraukan itu, saudara-saudara, sebab mereka fokus kepada apa yang harus mereka lakukan, yaitu bersaksi, memberitakan damai sejahtera. Apa yang terjadi setelah mereka memberitakan damai sejahtera? Setelah berjumpa dengan bayi Yesus, Alkitab mencatat semua sesuai dengan yang dikatakan oleh malaikat. Tuhan jamin firman-Nya.
Dan sekali lagi, di tengah tumpukan jerami dan kotoran hewan yang bau itu, yang jijik, jorok, kehidupan mereka diubahkan. Ada penerimaan. Semua orang yang mendengarnya menjadi, apa katanya? Heran. Mereka yang tadinya tidak sama sekali bisa didengar, kini ada legitimasi, ada penerimaan, ada pengakuan. Lalu apakah selesai di situ? Apakah mereka terlena dengan penerimaan dan pengakuan itu? Tidak. Alkitab mencatat ayat yang ke-20, mereka kembali. Apakah serta-merta dengan begitu status sosial, status ekonomi berubah, apakah mereka menjadi kaya mendadak? Mereka menjadi orang-orang yang kemudian dapat masuk ke kota dan punya identitas lagi, punya KTP lagi, layaknya kita? Tidak serta-merta Bapak Ibu Saudara, mereka kembali menggembala. Apakah ada di antara kawanan ternak mereka yang hilang setelah mereka meninggalkannya mungkin 2 atau 3 atau 4 hari saudara-saudara setelah harus menempuh perjalanan yang demikian panjang? Alkitab tidak mencatatnya. Artinya apa? Tuhan membela, Tuhan berpihak, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan tidak mempermalukan. Maka yuk berlomba-lomba, saling mengajak untuk lakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, dimanapun kita berada, terutama dalam pelayanan bersama kita. Di tengah keluarga kita, alangkah indahnya hidup ini kalau kemudian kita berinisiatif dan tidak nunda-nunda waktu. Anak-anak berlomba-lomba, ya, enggak bilang ntar tanggung, gamenya tanggung. Mana itu? Gustavo ada nggak di sini? Disuruh ngambil apa itu katanya tarpa gitu ya. Orang tua, pelayan, dan kita semua. Bagaimana untuk kita berlomba-lomba untuk melakukan dan memberikan yang terbaik. Bagi saya sudah ambil jam tangan, berarti khotbah sudah mau selesai. Gitu. Sehingga yang terpenting bagi kita adalah bagaimana memiliki kerendahan hati. Itu closing dari Bapak Pendeta Simon Stevie tadi malam. Kerendahan hati. Maka di tempat di mana Yesus dilahirkan dan dibangun sebuah gereja. Gereja di Bethlehem. Sekali lagi, pintunya sangat terendah dan untuk masuk ke sana harus membungkuk. Untuk mendekati Yesus, untuk mengalami Natal, untuk menghayati dan memaknainya kembali, perlu kerendahan hati. Merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan. Kalau tidak, akan menjadi repot. Hidup kita tidak akan pernah berkenan kepadanya. Maka mari Bapak Ibu Saudara kita belajar dari para gembala ini yang status sosialnya hanya satu klik lebih tinggi, itu rendah, tapi hanya satu klik di atas orang-orang kusta. Artinya masih ada yang ada di bawah mereka. Mereka belum disingkirkan, belum terlalu jauh dari pusaran kehidupan sosial. Mereka masih berada di pusaran walaupun tidak diberi identitas, walaupun tidak diperhitungkan, tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial keagamaan. Apapun kondisi kita hari ini, gereja, saya dan saudara adalah gembala yang harus memberitakan damai sejahtera Tuhan. Meskipun di tengah kegelapan, asal saja hidup kita diliputi oleh kemuliaan Allah, maka ketakutan akan kegelapan itu akan enyah. Kita akan berani keluar dari diri kita, saling mengajak, yuk sekarang lakukan. Kita pergi ke Bethlehem, Efrata. Biarlah firman Tuhan ini terus kita hidupi dalam perjalanan kehidupan kita. Jadilah seperti para gembala yang terus memberitakan damai sejahtera Allah dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu hari ini di hadapan kami. Ada potret kehidupan para gembala, simbol dari kehidupan yang teralienasi, terbuang, terpinggirkan, terlupakan. Dari mereka Tuhan
menampakkan dirimu, membawa mereka untuk masuk ke dalam pusaran kehidupan sosial di Bethlehem ketika semua orang berkumpul di sana. Di sana ada penerimaan, di sana ada pengakuan. Meskipun tidak ada penghargaan, tidak ada ucapan terima kasih untuk mereka. Sama seperti kami ya Allah dalam hidup ini, dalam kegelapan hidup seperti apapun, ingatkan kami bahwa ada sinar kemuliaan-Mu yang terus akan meliputi kehidupan kami, mengenyahkan ketakutan, dan menjadikan kami sebagai pribadi dan komunitas yang terus berlomba melakukan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Demi Kristus Yesus penebus dan juru selamat kami, bayi Natal yang kudus yang kami ingat rayakan hari kelahirannya pada hari ini, kami berdoa bersyukur terima kasih pada Bapa di sorga. Amin. Saudara, sebagai respons atas firman Allah yang telah kita dengar, mari kita dendangkan bersama pujian dari Kidung Jemaat 120 bait pertama, Hai Siarkan di Gunung. Tuhan diundang berdiri. Saudara-saudara, di hari Natal ini sekali lagi bersama-sama dengan segala orang percaya pada segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita dan secara bersama-sama dengan hati dan mulut berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Komisi pria akan mewakili kita semua untuk mendendangkan sebuah pujian bagi Allah. Ruang dan waktu dipercayakan. Silakan. Oh
Marilah kita memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Seiring kantong persembahan diedarkan, dan mari kita memuji Tuhan dari PKJ 265 ayat 1 dan 2. Bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kembali ke ayat yang Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat, kami jemput berdiri. Kita serahkan persembahan kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami boleh bersyukur dan terima kasih Tuhan, karena masih diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kami ini ya Bapa. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh disucikan, boleh diberkati, supaya menjadi sumber kekuatan bagi kami semua ya Tuhan Yesus, sehingga persembahan ini boleh digunakan seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami persembahkan persembahan kami ini. Haleluya, amin.
Jemaat suruh duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara, Voice of Glory akan mewakili kita semua untuk mendendangkan sebuah pujian bagi Allah. Dipersilahkan. Sejak langkah awal perjalanan hidup di tahun ini, ku temui kegagalan demi kegagalan di dalam hidupku. Ku tersungkur jatuh dan aku jatuh lagi, aku letih Tuhan. Ku dengar derap langkah datang mendekat, kau panggil namaku. Seluruh bebanku yang menindih berat di pundakku. Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh onak dan duri. Tapak-tapak kakimu berlumuran darah, engkau menggendongku. Hingga di saat ini gembala Natal memanggilku Tuhan.
agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Dengar derap langkah datang mendekat, Kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang menindih berat di pundakku. Agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Selamat datang Kau penebusku, selamat datang penebusku. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksian pujian dari Voice of Glory yang merupakan ungkapan potret perjalanan kehidupan kita pada umumnya, melewati hari demi hari dengan bagai dinamika, pergumulan-pergumulan nyata, tetapi ada Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita, penebus, juru selamat. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Les doksologi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari Natal ini, di tanggal 25 Desember tahun 2024 ini, kami bersyukur karena kami dimungkinkan lagi oleh Tuhan untuk ada dalam hadirat-Mu.
mengenang, mengingat, menghayati peristiwa inkarnasi Natal. Allah membatasi diri menjadi manusia dalam diri Kristus Yesus di Bethlehem, di Palungan, pada lebih dari 2000 tahun yang lalu. Maka kami umat-Mu yang mengingat rayakannya ini, kami umat-Mu yang menghayatinya ini, Tuhan berkati kami, agar dalam perjalanan kehidupan umat-Mu, terutama dalam bentangan waktu antara 25 Desember tahun ini sampai 25 Desember tahun mendatang, kalau Tuhan izinkan untuk kami menemuinya. Sepanjang bentangan jarak itu, di sepanjang interval waktu itu, tolonglah kami agar kami terus menghayati tema ini. Seperti para gembala, kami saling mengajak, saling menyemangati, saling menguatkan untuk pergi ke Bethlehem, untuk berjumpa dengan Tuhan melalui persekutuan-persekutuan, melalui pengalaman-pengalaman rohani dalam kehidupan di tengah keluarga, di tengah lingkungan masyarakat, dan di tengah persekutuan kami Gereja Poko Lenteng Agung. Berkati umat-Mu yang hari ini hadir dan beribadah kepadamu di gerejamu ini, juga yang ada di rumah, dan atau juga yang mungkin sedang melakukan berbagai aktivitas, atau juga yang karena sakit dan tidak bisa beribadah. Tuhan juga berkati seluruh jemaat Gereja Poko Lenteng Agung. Tuhan berkati orang-orang tua kami yang masih bernatal bersama dengan kami. Tuhan berkati mereka. Biarlah kehidupan persekutuan kami menjadi kehidupan persekutuan yang dipenuhi dengan berbagai ekspresi inisiatif, prakarsa untuk mendahului melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk mendahulukan orang lain, untuk melihat yang lain lebih utama daripada diri kami sendiri. Jemaat-Mu dalam kehidupan mereka di penghujung tahun ini, apapun pergumulan-pergumulan nyata yang mereka hadapi, Tuhan berkati, Tuhan berikan jalan keluar. Enyahkan ketakutan yang barangkali membayangi dan menguasai atau nyaris menguasai hati dan pikiran mereka, melumpuhkan iman mereka, mematikan daya kreasi dalam diri mereka untuk berkarya bagi Tuhan. Seluruh jemaat Gereja Poko Lenteng Agung Tuhan berkati, seluruh unsur pelayan, presbiter, pengurus komisi, panitia Natal 2024 Pasca 2025, Tuhan berkati. Juga dalam upaya kami untuk menghitung mundur hari menuju tahun rahmat Tuhan yang baru tahun 2025. Biarlah kami tetap bersemangat, kami tetap bergairah, kami tetap penuh dengan antusiasme dan sukacita untuk melangkah maju bersama dengan Tuhan. Jemaat partisipan, jemaat simpatisan yang hadir dan beribadah bersama sejak semalam sampai hari Natal ini, Tuhan juga memberkati mereka dalam kehidupan mereka bersama keluarga yang juga berada di kampung halaman atau di kota mereka masing-masing. Biarlah Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, dan semua kami dengan sanak keluarga, sahabat Handetolan yang juga ada nun jauh di sana, yang telah lama kami tidak berjumpa dengan mereka, Tuhan juga hadir menyapa memberkati mereka dalam momen Natal di tahun ini, di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, semua yang berpartisipasi dan mengambil bagian dalam ibadah Natal hari ini. Tuhan berkati Mugar Multimedia, seluruh pengisi pujian, seluruh jemaat yang beribadah, pelayan yang melayani, Tuhan memberkati. Terima kasih, kami berdoa untuk lingkungan tempat di mana kami bergereja beribadah, Tuhan juga berkati. Untuk bangsa dan negara kami, Tuhan juga berkati. Untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru di tahun ini juga kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, Indonesia. Inilah kami ya Tuhan, kami bawa hati kami, hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dengarkan kami sebab kami naikkan doa kami kepadamu pada saat hari Natal ini. Tidak demi nama lain, hanya demi Kristus Yesus. Bayi Natal yang kudus, Juru Selamat kami yang hidup, Sang Syafaat utama kami yang setia yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan mendengarkan sebuah pujian dari saudara-saudara kita, jemaat sektor 4 yang akan mewakili kita semua untuk mendengarkan sebuah pujian bagi Allah. Dipersilahkan.
Terima kasih untuk kesaksian pujian dari Bapak Ibu sektor Jemaat sektor 4 yang sekaligus juga merupakan ajakan iman bagi kita untuk terus memuliakan Tuhan. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian Alkitab menyaksikannya. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, kita telah tiba di penghujung rangkaian ibadah Natal hari ini. Dan kita akan masuk ke dalam bagian akhir pengutusan dan berkat di penghujung ibadah Natal hari ini. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan karena Kristus sudah datang ke dalam dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Terpujilah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Sang Penuntun, akan menyertai perjalanan kehidupan kita untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Saudara-saudara, jemaat Tuhan diundang berdiri. Muliakanlah Kidung Jemaat 100. Kita nyanyikan bersama. Tuhan Allah,
buka dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Berdiri, mari tundukkan kepala, ambil waktu hening bersaat teduh mengucap syukur untuk ibadah Natal ini. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, secara pribadi bersama keluarga dan atas nama seluruh unsur pelayan menyampaikan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.